sedang berada di daerah mana Jack? Lengkong kecil, Yang berada di Lengkong kecil, pokoknya nama berbagai macam kota Bandung. menu makanan berada di daerah Lengkong ini. Nah, kita lagi mau nyobain timbal, Bu. Timbal. Timbal ini kan khas Sunda. Jadi resep Jack. Menimbal gitu. Menimbal khas Sunda seperti biasa, ayam tahu, ayam, goreng peda. Waduh, Dan sambal resep sambal nanti. ini ayam sambal dadak, sama atah dan asak ya. Kita coba. Berarti alhamdulillah Jack perjalanan tiba heula Edon. Sekarang mah ya menikmati lah. Nah, udah itu ayam. Menikmati. Banyak bersyukur. Waktu tahun 80-an angkatan orang-orang lebih bloknya teh kuat nih. Nah, Sangat kental. Sampai gaya kehidupan pun sebenarnya rock and roll gitu. dan karakternya beda-beda. Karena yang jadi lamun orang merasa diri orang sebagai pencinta musik rock sekarang gaya pun rock and roll gitu. Nah. Dan bedanya musisi rock 90 dan musisi rock 2025 beda. Berapa mah? Gaya hidup. Jadi kalau musisi rock 80-90an kalau nggak sambil minum tuh nggak rock. Benar. Nah, tapi eranya 2025 ini ada yang tidak menikmati itu semua, apapun drugsnya, lebih ke kreativitasnya. Rasa rock and roll lah. Ya, musiknya hogol. Kalau yang zaman dulu ya plus gaya hidupnya pun rock and roll. Kalau yang sekarang rata-rata ya murni musikalitasnya aja mereka ini Lebih kan resep musik nah kan. kalau Si Krok itu paling resep band Indonesia. 90-an saya suka band Rocks Jakarta. Musik Metallica Indonesia lah. Ya, Rocks Jakarta itu alasannya kenapa seneng karena Rock ini salah satu band yang punya karakter tuh. Benar. Mulai drummernya punya karakter snare yang ciri khas, Piccolo. soundnya sound piccolo. Selain ciri khas mulai sound drumnya, lagunya juga genre musiknya itu jelas gitu Bu. Benar. Kalau yang dulu ya genre musiknya jelas, boleh bilang ya hard rock, bukan heavy metal tapi hard rock. Dan rata-rata vokalis-vokalis rock zaman 90-an itu dan 80-90-an itu masing-masing punya karakter yang berbeda. Kalau Ayana kan hampir sulit membedakan musisi rock zaman sekarang atau musisi kekinian itu sulit dibedakan. Kalau yang dulu jelas karakternya rock dengan trisonnya, Ya. Jamrud dengan Krisyanto-nya, Power Slip dengan Mas Hedi-nya, dan banyak lagi lah band-band keren lain. Jadi masing-masing punya karakter yang kuatnya. Wah, banyak. Gitu Bu. Tapi kan waktu itu festival ya. Rata-rata musisi zaman dulu harus melewati festival musik rock ya, karena boleh dibilang jadi musisi rock itu bukan hanya penampilan tapi skill, dan rata-rata musisi rock zaman itu hampir semua melewati eranya festival rock se-Indonesia. Karena benar-benar waktu itu emang satu lubang label ya. Ya.
zaman 80-90an itu kan yang paling rajin bikin festival rock Pak Lox Lebor ya. Sebagai bapaknya musisi rock Indonesia. Sampai hari ini beliau masih eksis dengan produksi-produksi band rock masih. Di era 2025 beliau akan mulai rajin lagi memproduksi beberapa band. Ada teman saya juga di situ, ada Line of God, ada Kobe dan lain-lain lah, masih eksis. Keren. Dan tahun 90-an salah satu yang menghidupi permusikan rock di Bandung adalah hadirnya radio generasi muda radio. JMA. Ya, JMA itu singkatan generasi muda radio. Yang waktu AM zaman radionya belum pindah ke FM, namanya YG. YG itu YG ya, Young Generation, sama aja, itu kan bahasa Inggris. Young Generation pindah ke FM menjadi GMR atau JMA. Dan itu lebih benar-benar mediatornya orang-orang yang senang musik rock gitu. Ya betul. Banyak band-band rock tanah air yang lahir dan besar dan promosi lewat radio JMR saat itu. Benar. Salah satunya Jamrock yang sekarang Jamrut. Waktu namanya Jamrock. Jamrock. Ada lagi Sahara. Dan banyak banget band-band rock. Termasuk band saya yang saya bilang pernah membahas Mortil, itu dibesarkan juga oleh radio. Tapi mungkin waktu tahun 90-an karena kemasannya musik rock gitu. Bisa dibilang kemasan musik rock, sekaligus kemasannya musik Indonesia. Jadi rocknya hidup, popnya hidup, jazznya hidup, R&B-nya hidup, semuanya hidup. Jadi tahun 90-an itu semua punya karakter, semuanya hidup, dan musik Indonesia itu kaya banget dengan beragam genre, beragam jenis, beragam kreativitas. Puncaknya ya di 90. Salah satu band luar gitu kan, Legend, yang Anda suka pas di acara JMR? Oh, kalau band legend luar jelas saya suka Metallica. Metallica. Kenapa suka Metallica? Karena salah satu band pionir atau pencetus teknik bermain gitar Dave zaman dulu ya. Benar. Jadi ceng 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 cek 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 cek. Ah, itu Dave itu beliau yang mempopulerkan. Selain itu juga lagu-lagu Metallica itu bisa membuat lagu keras, bisa membuat lagu slow, bisa membuat lagu balad, tapi ngeunah gitu ta. Enak untuk rasa rock senangnya aja. Iya. Didengerin enak, diikutin susah. Nah, itu Metallica tuh. Unik. Bang mode Rolling Stone ya? Wah, apalagi tuh. Juara Legend yang satu itu mah jangan ditanya lagi ya. Karena sempat masuk member Rolling Stone Indonesia ya? Kan di JMR tuh ada ini Program. Ada program namanya Rolling Stone Night-nya. Rolling Stone Night itu menampung para member atau pendengar-pendengar yang dikumpulkan jadi satu dalam bentuk members of Rolling Stone. Nah, siapa yang punya kartu tersebut, ketika Radio JMR bikin acara Rolling Stone, yang punya kartu yang punya diskon, jadi punya kesempatan lebih murah tiketnya. Terus waktu itu kan Rolling Stone pernah ke Indonesia ya? Mick Jagger. Iya. 88, tahun 88. Saya nonton, Bu. Nah, eta berat sama diri guys. Iya, eta nonton Mick Jagger waktu itu kan. Karena kan, tapi gembar-gembornya kan Rolling Stone ke Jakarta, ke Indonesia. Rolling Stone ya. Yang pasti
yang ke Jakarta itu adalah Mick Jagger dengan formasi solonya. Nah, kebetulan salah satu dewa gitarnya dunia yang saat itu ke Jakarta yang mendampingi Mick Jagger itu Joe Satriani kok. Yang saat itu Joe Satriani belum dikenal di Indonesia saat itu ya. Nah, itu main jeung Rolling Stone, jeung Mick Jagger loh. Keren. Guna Kick Emperor-nya. Ya. Keren. Dan saat itu kan Joe Satriani belum setop. Benar. Sekarang jadi orang masih nggak terlalu saat itu kan Waktu itu zaman tiket seberapa? Tiketnya saat itu 750.000 tahun 88. Jadi saya sampai menjual beberapa barang hanya untuk ya, karena salah satu idola saya selain eranya Metallica, Mick Jagger ya. Mick Jagger itu salah satu yang menginspirasi membuat lagu-lagu balad, tapi selalu enak beliau bikin lagu balad tuh enak terus gitu. Apapun tema lagunya, kalau beliau yang nyanyi enak weh. Waktu itu teh ini tingkat. Saya mah waktu itu tadi Kanubis karena di Jakarta kan lewat Puncak tuh. Sebelum ada Cipularang ya. Jadi ke Jakarta teh lama dulu mah, totalnya pokoknya sampai lokasi itu 6 jam tuh. Dari Ciamplas Bandung sampai ke tujuan itu genep jam. Karena melewati Cianjur, melewati Puncak, melewati sebagian Bogor, baru ke Jakarta. Band-band luar pernah nonton gitu? Selain di Mick Jagger-nya sama Mick Jagger tahun 88 saya nonton, berikutnya tahun 92 saya nonton Sepultura. Lan ke deui wae. Eta bareng jeung Rapel. Masih Rapel. Ya. Dan di Jakarta saya ketemu dengan Agus Suhaimi, namanya Uwo. Uwo nonton, saya ajak nonton dan akhirnya nonton bareng. Uwo, Mimi, sama kakaknya satu lagi lupa namanya yang perempuan. Pokoknya mereka bertiga, jadi saya Rapel jadi berlima. Dan nonton Sepultura di konsernya di Lebak Bulus. Konser tour album Rise ya. I see the world. Wah keren. Pembukaannya iya bu. Edane. Pembukaannya edane. Keren. Edane juga udah keren. Saat itu masih ya. Di waktu pembuka rotor? Kalau rotor Metallica. Ente nonton? No. Nonton dewa. Aing teh dewa. Kalau Metallica nonton bareng teman-teman Jemal. Karena Jemal mengkolek penjualan tiketnya Sepultura dan Metallica di dalam radio dan ada rombongan bareng. Termasuk Teh Arin dan kawan-kawan juga waktu Sepultura kalau nggak salah, ya mengkolek pakai bis ya rombongan dari Jemal. Konser yang paling nempel sampai sekarang yaitu tadi buat saya konser Sepultura tahun 92 di Lebak Bulus. Berikutnya konser Metallica juga di Lebak Bulus. Cuman sayang saat konser Metallica jadi berujung rusuh. Metallica. Ya, berujung rusuhnya itu di luar, kalau stadionnya enggak. Jadi sampai ada bakar-bakaran, penjarahan di mana-mana. Yang di luar ya maksudnya. Entah provokatornya siapa, orang mana. Yang pasti akhirnya sayang sekali konser Metallica tahun 93 itu menjadi dan mengakibatkan izin dari pertunjukan rock semuanya di stop. Entah berapa tahun itu. Waduh sayang banget ya. Jadi pas waktu Megadeth mau ber? Megadeth enggak, karena Megadeth dipindahkan tidak di Jakarta jadi di Medan. Sayang banget. Tapi sedikitnya kan emang di Bangladesh Kennedy emang sampai band-band luar pun nonton. Karena saya Walaupun penasaran menabung ya, karena ya. waktu itu kan emang tiket segitu lumayan gitu.
lumayan mahal lah. Tiket nonton 10 orang 45.000. Itu saya jual beberapa barang. Itu sebentar berapa? 45.000. 45.000. Itu jual juga beberapa barang. Tapi kan 45.000 bahala beda aja. Mahal tuh. Mahal kalau kayak sekarang mungkin 4,5 juta lah. Kalau dikonversi dengan jumlah nilai sekarang, anggapnya 4,5 juta, bukan 450.000. Pernah menjadi saksi beberapa band dunia, dan sampai eranya Jamrud pun saya alhamdulillah masih diberi kesempatan membuka band dunia, Bu. Waktu itu ada Helloween, White Lion, Helloween, sama Skid Row udah enggak. Oh iya, bukan saya. Jadi saya ngalamin Helloween, White Lion dan Helloween ya, yang sempat satu panggung, dan juga banyak ilmu yang bisa didapat, gimana cara mereka disiplin, gimana cara mereka cek sound, gimana cara menempatkan posisi alat. Banyak banget lah ilmu-ilmu yang bisa diserap dari mereka ya, ilmu-ilmu konser ya, Profesional kan. betul. Obrolan ngaret dulu ya. Sampai sejauh itu Kang Herman selain pelaku musik, dia banyak mengadu pengalaman dari band-band luar, legend mungkin Ya. Dan itu tidak semua orang mampu Penonton musik oke, Bu. Saya menjadi orang bilang sekarang senior, tapi dari senior itu justru saya banyak belajar ke senior lagi dong ya. Jadi belajarnya ke legend lagi. intinya masih haus akan belajar. Harus. Kalau kita sudah merasa cukup, ya udah nggak bisa apa. Harus kudu belajar, tidak ada baca usia, dan sampai hari ini pun saya masih terus belajar dengan apa-apa yang belum saya ketahui. Saya haus akan sesuatu hal yang baru lah. Masih banyak yang harus digali saja. Banyak, dan itu nggak akan pernah habis. Gitu Lur. Oke, begitulah obrolan Bima. Mungkin berikutnya kita ketemu lagi dengan obrolan yang lainnya, yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan inspirasinya. Amin.